Waktu sebut begini mau melangkah pun nggak bisa, saudara. Ya. Lalu roh saya berkata gini, Tuhan Yesus mau kemana? Ketika sebut Tuhan Yesus, ada malaikat 5 tiba-tiba hadir di samping kanan saya. Ketika malaikat 5 hadir di samping saya, lalu di sana tempat itu terang. Akhirnya roh saya berkata gini, ini malaikat yang terbaik, pasti membawa saya ke jalan yang benar. Lalu salah satu dari malaikat yang 5 itu, mereka narik roh saya masuk ke dalam terang itu. Selanjutnya roh saya melihat keluar kembali ke kegelapan itu. Roh saya nggak melihat lagi tubuh saya, ya saudara. Tapi rupanya kalau meninggal enak loh, saudara. Ya. Jangan saya ngomong begini, saudara pulang ambil parang tepas leher sendiri. Ya, saudara. Sebenarnya bahwa kematian itu indah di hadapan Tuhan loh. Yang penting dalam Yesus dulu. Ya. Yang penting cari kerajaan Allah dulu. Ya. Akhirnya saat itu, saudara, ketika roh saya berada dalam terang itu, lalu tiba-tiba di antara 5 malaikat itu mereka ada komunikasi, tapi roh saya nggak mengerti dengan bahasa apa yang mereka pakai. Lalu tiba-tiba malaikat yang 5 ini, mereka mulai bagi. 2 dari samping kanan tetap berdiri di samping kanan, 2 dari samping kiri, mereka pindah ke samping kiri, lalu 1 malaikat berdiri di depan. Lalu roh saya dipegang gitu, saudara. Ya. Ketika roh saya dipegang, digandeng, saudara, lalu malaikat yang 1 di depan, ketika dia melangkah di sana di alam roh yang tadi kayak penuh dengan kegelapan, tapi di sana ada 1 jalan yang terbuka. Ketika malaikat itu dia melangkah, ada 1 jalan yang terbuka. Wah, jalan itu indahnya luar biasa, saudara. Itu lantainya seperti yang bilang emas, saudara. Akhirnya roh saya bersama dengan malaikat 5 ini melakukan perjalanan cukup jauh, saudara. Tapi waktu dalam perjalanan itu, saudara, di pinggir kiri kanan itu gelap. Di pinggir dalam kegelapan itu, di sana ada orang menangis minta pertolongan. Di sana ada orang menangis histeris, luar biasa, saudara. Suaranya bukan hanya 1, suaranya mungkin 1000, ratusan juta, saudara. Suara itu. Mereka minta pertolongan. Ya habis enggak percaya Yesus, bagaimana Tuhan Yesus mau mengirimkan malaikat jemput. Yang pertama bilang cari aku dulu, maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Akhirnya mereka hidup dalam kegelapan, mereka nangis setengah mati gitu, saudara. Akhirnya saat itu roh saya bersama malaikat ini melakukan perjalanan cukup jauh. Waktu lihat ke depan jalan itu lebar, semakin jalan itu semakin sempit. Waktu tiba di ujung jalan yang sempit, di sana ada pintu seperti lubang jarum. Ada lonjong itu, saudara. Pintu itu lonjong, oval gitu, saudara. Roh saya berkata gini. Tapi tiba-tiba malaikat sebelum roh saya berkata, malaikat yang 2 dari samping kanan ini tiba-tiba mereka maju ke depan, lalu mereka atur. 3 malaikat di depan saya, lalu roh saya, lalu malaikat 2 di belakang. Lalu roh saya berkata begini, Tuhan, barang saya besar mungkin tidak akan masuk. Tapi malaikat yang 5 ini tiba-tiba yang 3 di depan mereka masuk. Lalu giliran roh saya untuk melangkah ke sana. Roh saya berkata gini, Tuhan, barang saya kecil pasti akan masuk. Waktu selesai ngomong gini melangkah, tiba-tiba udah melewati pintu yang sempit itu. Ternyata di balik sana ada taman yang indahnya luar biasa, saudara. Itu mungkin taman Firdaus, saudara. Taman itu indahnya luar biasa. Secara manusia kalau menginjakkan kaki di tempat itu gak mau pulang-pulang. Waktu saya sadar loh kenapa saya hidup lagi di sana kan enak gitu, saudara. Tapi mau pulih ya nggak bisa, saudara. Ya. Tapi secara manusia kalau menginjakkan kaki di tempat itu nggak mau pulang-pulang. Lalu roh saya itu, saudara, berjalan dalam taman itu. Wah, indahnya luar biasa. Lalu roh saya berkata gini, Tuhan, ini kan taman, berarti ada rumah. Dalam keadaan sekejap, saudara, Tuhan memperlihatkan suatu gedung yang indahnya luar biasa. Gedungnya dibangun di atas suatu kota yang megahnya luar biasa. Roh saya berkata gini, Tuhan, ini kan rumah, berarti ada orang di dalam. Lalu roh saya dibawa masuk ke dalam rumah itu. Ternyata dalam rumah itu, di sana seperti dalam gereja, saudara. Seperti dalam gereja yang besar gitu, saudara. Tapi di sana mereka pakai jubah putih, saudara. Semua pakai jubah putih. Ternyata dalam sana pun mereka bukan duduk diam. Tapi di sana ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang tepuk tangan, ada yang tiup sangkakala. Selanjutnya ada suara berkata begini. Ini orang-orang percaya kepada Yesus yang ditempatkan di sini. Suara itu berkata 3 kali. Rasanya sekedar melihat begini, ya jalan terus gitu, saudara. Lalu roh saya dibawa masuk kamar kedua, kamar ketiga, persis seperti kamar yang pertama itu, saudara. Suara itu pun di sana ada pujian penyembahan, suara itu pun tetap berkata bahwa ini orang-orang yang percaya kepada Yesus sehingga ditempatkan di sini. Akhirnya roh saya dibawa masuk kamar keempat. Ketika masuk sampai di kamar keempat, saudara, yang tadinya bersama dengan malaikat yang 5 tadi, tiba-tiba malaikat yang 5 ini hilang, ya.
Lalu roh saya mulai melangkah 3-4 langkah ke depan. Tiba-tiba di sana ada sinar kemuliaan Tuhan. Sinar itu seperti matahari yang membuat mata roh saya nggak bisa melihat lagi. Roh saya dalam keadaan tutup mata. Lalu roh saya berkata begini, Tuhan, ini penghakiman yang terakhir antara saya ke surga dan ke neraka. Lalu ada suara berkata begini, berlutut. Ketika roh saya berlutut di sana, tiba-tiba ada satu kitab yang terbuka. Kitab itu terbuka. Ketika kitab itu terbuka, tulisan keluar dari buku itu seperti bara api gitu saudara. Mulai keluar dari buku itu masuk dalam mata roh saya, hilang. Keluar dari buku itu keluar, hilang. Terbuka lagi. Mulai tulisan itu keluar, hilang. Lembar yang ketiga lagi. Lalu roh saya berkata gini, loh Tuhan, ini kan dosa saya. Ini dosa-dosa saya Tuhan, ini minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu saya melakukan kejahatan sehingga Engkau catat di sini. Tapi saya tahu Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Waktu selesai ngomong kayak gini, lembar keempat tinggal kertas putih. Roh saya buka mata kayak gini, kitab ini nggak ada lagi. Untuk melihat kitab itu, kitab ini nggak ada lagi saudara. Tapi sampai hari ini saya bayangkan saudara, bahwa umur saya 19 tahun saat itu, umur saya 19 tahun saat itu saudara, dosa saya 3 halaman loh. Ya. Tuhan menampakkan dosa saya 3 halaman. Apalagi kalau umur saya ini 50 tahun, 60 tahun. Ya. Ini satu kitab yang besar sampai sana pun Tuhan bingung. Kecil-kecil begini dosanya banyak banget gitu saudara. Ya. Bingung loh saudara. Ini Tuhan membuka kitab kehidupan, di mana saya harus mempertanggungjawabkan perbuatan saya yang jahat, perbuatan saya yang baik di hadapan Tuhan. Seringkali bilang, wah enggak itu enggak Tuhan, enggak pasti Tuhan enggak catat gitu saudara. Tapi di sana Tuhan buka gitu saudara. Akhirnya selesai roh saya mulai berkata gini, Tuhan, Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Akhirnya lembar yang keempat tinggal kertas putih. Roh saya buka mata begini, kitab itu enggak ada lagi. Lalu roh saya melihat ke sinar tadi ya.